Berjalan di muka bumi ini, setiap kita perjalanan kita menempuh kehidupan kita di muka bumi, perjalanan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan kita untuk memaksimalkan panca indera kita. Tsummanzuru, perhatikan, penglihatan. Kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kesudahan bagi mereka orang-orang yang dusta. Artinya apa? Semua peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, jadikanlah semuanya bahan renungan di dalam diri kita untuk kemudian semuanya mengambil pelajaran agar kemudian menjadikan diri kita orang-orang yang pada akhirnya adalah selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi dari ayat tadi bahwa menggunakan pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk merenung dan mengambil pelajaran yang sangat berharga, ya, dari semua peristiwa bencana yang kita saksikan silih berganti ini, maka hal itu semua pasti ada hikmah, ada khibrahnya di balik semua musibah atau peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umatnya, turunkan kepada manusia. Maka hadirin sekalian, tema itulah yang insya Allah kita akan bahas di kesempatan pengajian malam hari ini. Apa saja hikmah, ya, di balik semua musibah yang terjadi di belakangan atau akhir-akhir ini, atau peristiwa atau musibah yang silih berganti terjadi ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa hikmah di balik semua peristiwa itu, ya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya peristiwa yang terjadi itu semua menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah penentu kehidupan dan zat yang maha berkuasa. Tidak ada yang lain. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menentukan kehidupan. Bukan siapa-siapa, hadirin sekalian. Ingat bahwa di balik yang namanya kehidupan ini pasti ada yang menjalankan skenarionya, ada yang membuat sutradaranya. Ya, sebagaimana kalau kemudian kita saksikan di perfilman, walaupun itu semua ceritanya adalah tidak benar, tapi skenario yang sebenarnya adalah kehidupan ini. Ada sutradara yang membuatnya. Allah yang berkuasa, zat yang berkuasa, yang menentukan kehidupan ya, manusia, yang menentukan semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Ingat bahwa itu semua ada yang mengaturnya. Allahul Al-Mudabbir, yang mengatur itu semua. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala Rabb yang memiliki kemuliaan, yang memiliki keperkasaan. Maka semua peristiwa yang terjadi itu semua berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan ini dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhana bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah hanya mengatakan kun, selesai, terjadi. Bagi Allah hanya mengatakan terjadi, pasti terjadi. Al-Khaliq, yang menciptakan, Al-Muhaimin, yang mengatur, Al-Muhyi, yang menghidupkan, Al-Mumit, yang mematikan, ya, Ad-Dar, yang memberikan mudarat, An-Nafi, yang memberikan manfaat, dan seterusnya. Semua asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat di dalamnya menunjukkan bahwasanya semua kejadian, semua peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, bahwa yang mengatur kehidupan semua adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, zat yang maha kuasa. Tidak ada yang lain, hadirin sekalian rahimakumullah. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian, kita angkat kisahnya yang belakangan ini, kisahnya Palu. Ya, sebagaimana ramai ya diberitakan ya bahwasanya tsunami-nya, peristiwa tsunami di Aceh. Ya, dua pembunuhnya yaitu gempa dengan tsunami. Kemudian gempa Yogyakarta, pembunuhnya cuma satu gempa. Sedangkan Palu ini yang membunuhnya 3. Gempa, tsunami dengan lumpur. Lumpur. Ya, satu perkampungan hanyut.
bergerak. Hadirin sekalian, itu tidak akan mungkin mereka terjadi hal yang demikian kecuali semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua adalah tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan bergerak kecuali atas perintah Allah. Mungkin di antara kita Bapak Ibu sekalian melihat bahwasanya terjadinya gempa di Sulawesi Tengah, di Palu ini, ya, secara teori pakar-pakar ahlinya mengatakan bahwa sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin terjadi potensi tsunami. Secara teori ilmiah mereka meneliti demikian. Tidak akan mungkin terjadinya pergeseran lempengan itu untuk terjadi tsunami. Hampir mereka tidak percaya kalau kemudian terjadi tsunami. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pribadi ingin mengatakan, andaikan teori ini sudah terjadi pada zamannya Lut, maka mereka semua akan mengatakan hal yang sama. Iya tidak? Iya. Andaikan mereka pakar-pakar yang sudah ahli ini sudah ada sejak zamannya Nabi Lut, pasti akan berkomentar, kok bisa terjadi hal yang demikian? Maka sebagai seorang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan bahasa keimanan. Bukan bagi Allah bukan sesuatu yang mustahil hal yang demikian. Iya tidak? Manusia silakan observasi, silakan menggunakan, ya, teorinya, ya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh yang namanya teori. Kalau kemudian Allah sudah menetapkan yang namanya Palu dan sekitarnya kun terjadi, selesai. Allah yang mengatur kehidupan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang berkuasa. Maka hadirin sekalian, kalau ada yang berkuasa, kalau ada yang mengatur kehidupan ini, semestinya ini menjadi sebuah bahan renungan bagi kita semua, sehingga ketika awal terjadinya peristiwa apapun di muka bumi ini, maka langsung kita kembalikan bahwa itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Bapak Ibu sekalian, Islam tidak melarang ya meneliti secara ilmiah, tapi jangan sampai justru malah kita termakan secara teori ilmiahnya, tapi bahasa imannya kita hilang, sehingga mengurangi sisi kuantitas dan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu tidak bisa mengatur, ya. Manusia itu tidak berhak untuk kemudian, ya, mengatur-atur. Manusia tidak mungkin bilang dengan mengatakan, misalkan kejadian erupsi di Yogyakarta, ya, ketika kemudian Merapi sudah, ya, sudah batuk dalam kondisi seperti itu, lantas kemudian manusia mengatakan, wahai Merapi berhenti, jangan kemudian muncul peristiwa hal yang demikian, tidak akan sanggup. Mau dengan berbagai cara apapun kemudian bersepakat kita semua manusia untuk kemudian menghentikan hal yang demikian, tidak ada yang bisa. Ya, atau kemudian peristiwa Lombok, ada orang mengatakan bersepakat untuk berkumpul menghentikan agar kemudian tidak terjadi gempa susulan, mustahil, tidak akan. Mereka tidak akan punya kuasa. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, semua kehendak Allah itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman azali. Nah, ini masuk dalam perkara iman kepada qada dan qadar sebenarnya. Karena salah satu di antara, ya, perkara dalam beriman takdir Allah Subhanahu wa ta'ala adalah beriman terhadap azalinya Allah. Dan takdir, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah sejak tertulis sejak zaman azali. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Ya, tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di muka bumi ini, dan tidak pula yang terjadi kepada diri kalian, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, di dalam kitab,
yang sudah tertulis, maksudnya di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, inna dzalika 'alallahi yasir, kata Allah, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ayat yang tadi saya bacakan, perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala menutup ayat akhirnya. Ya, Allah mengatakan inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang mudah. Ya. Di dalam ayat ini dikatakan oleh salah satu ulama tafsir Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan ketika ayat ini muncul, Al-Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan ketika menjelang beliau akan wafatnya. Apa kata beliau? Kata beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ajal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan musibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kesehatan. Sesungguhnya Allah mentakdirkan ketaatan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dari apa yang dikehendakinya. Maka barang siapa yang mengingkari takdir, maka berarti ia telah mengingkari Al-Qur'an, dan barang siapa yang telah mengingkari Al-Qur'an, maka ia berarti mengingkari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah hal yang demikian adalah sesuatu yang sangat mudah. Ada manusia kadang melihat kejadian hal yang demikian muncul secara tidak langsung dari lisannya, kok bisa? Begitu ya? Kok bisa terjadi hal yang demikian? Kenapa kemudian bisa terjadi hal yang demikian? Ingat ayat tadi, inna dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah itu hal yang sangat mudah. Demikian hadirin sekalian. Tidak perlu seperti manusia harus berkumpul, kemudian observasi dulu, kemudian buat teori dulu, baru kemudian actionnya. Tidak, bagi Allah itu mudah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Maka hadirin sekalian, hikmah yang pertama bahwasanya Allah yang mengatur kehidupan ini, dan Allah adalah penguasa, dan semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua urusan di muka bumi ini. Yang kedua, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah yang terjadi di muka bumi ini pada hakikatnya adalah semuanya atas perbuatan manusia. Semua peristiwa yang terjadi di muka bumi, ketahuilah bahwa semuanya terjadi akibat perbuatan manusia. Perbuatan manusia, tidak jauh-jauh. Maka jangan saling menyalahkan. Ketika musibah terjadi, maka orang yang beriman langsung kembali kepada dirinya, langsung introspeksi di dalam diri. Karena musibah yang terjadi adalah perbuatan manusia. Musibah yang menimpa umat manusia adalah karena perbuatan manusia itu sendiri, yang bisa jadi karena melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, yang merusak ekosistem kehidupan di dunia, yang terlalu banyaknya melakukan perbuatan dosa dan maksiat, yang banyaknya tidak menjalankan perintah dan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Mau komentar apa lagi hadirin sekalian? Semua perbuatan manusia, semua karena ulah kita, semua karena ulah tangan-tangan yang kemudian seperti itu. Lantas kemudian nasibnya bagaimana orang-orang yang tidak tahu peristiwa yang sebenarnya, orang-orang yang tidak ikut-ikutan hal yang demikian? Karena sebab orang-orang perbuatan yang tangan-tangan kotor itulah yang kemudian dampaknya dirasakan oleh mereka orang yang tidak tahu keadaan yang sebenarnya. Karena sebab tangan-tangan kotor mereka itulah yang menjadikan dampak bagi orang-orang soleh di sekitarnya. Karena sebab tangan kotor itulah yang menjadikan orang-orang yang tidak berdosa dalam tanda kutip yang terkena imbas di kanan kirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum
wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa diri kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan kalian. Coba, kurang kasih sayang apa Allah? Ulahnya ulah tangan kita, ulah perbuatan kita, dan Allah Subhanahu wa taala tetap masih memaafkan perbuatan kita. Wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dalam ayat selanjutnya kata Allah, dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari adab Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, dan kamu tidak akan memperoleh seseorang pelindung dan tidak pula mendapatkan penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi semua peristiwa yang terjadi ini adalah semuanya akibat perbuatan manusia. Wallahu ta'ala alam. Peristiwa Palu juga, ya, banyak yang beredar informasi disebabkan karena adanya sebuah acara adat yang sebenarnya beberapa tahun silam itu sudah tidak ada. Konon begitu menurut ceritanya. Ya. Jadi salah satu di antara suku bangsa asli Palu atau Sulawesi Tengah itu namanya suku Kaili. Ya, dia punya adat dalam setiap tahunnya, ya, untuk merayakan hal-hal, ya, salah satunya seperti kalau di Jawa mungkin pesta pinggir pantai lah. Ya, kalau di Jawa seperti itu. Sama juga, ya, ada kemudian sesajennya juga, ada kemudian yang harus dipersiapkan. Ya, kemudian hampir sama lah secara umum seremonial atau ritualnya demikian. Dan ternyata kebiasaan adat itu sudah hilang. Ya, sejak kedatangan salah seorang ulama, ya, dari Yaman. Ya, saya agak lupa namanya, yang jelas nama ilahnya Al-Jufri. Ya, salah satu yang digunakan nama bandaranya di Kota Palu. Ya, Sis Al-Jufri namanya. Al-Jufri salah satu kabilah yang terkenal cukup di Yaman. Ya, dan sempat hilang. Ya, kemudian belakangan ini dihidupkan kembali, ya, dijadikan sebagai sebuah hari jadinya Kota Palu. Dan ternyata, ya, menurut informasi yang beredar, ya, bahwasanya kejadian itu terjadi sudah atau sebelum? Sebelum, ya. Sebelum, beberapa saat sebelum acara itu dimulai. Dan ini Allah Ta'ala benar juga atau tidak, ya, sesuai berita yang menyebar, ya, atas inisiatif juga dari dari pemerintah atau dari wali kotanya Kota Palu, sehingga terjadilah musibah ini. Ya, sama seperti gempa Yogyakarta, sama seperti tidak jauh-jauh dari tsunami Aceh. Ya, semuanya ada hal-hal yang kemudian mendukung, ada hal-hal yang kemudian intinya adalah disebabkan karena perbuatan manusia itu. Sehingga jangan menyalahkan siapa-siapa, hadirin sekalian rahimakumullah. Bahkan, ya, belakangan ini informasi juga muncul, bahkan, ya, akan ada acara lagi, ya, karena acara yang kemarin belum sempurna ingin disempurnakan kembali. Ini makin, ya, bisa jadi makin memancing murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ada beberapa informasi, ada beberapa gambar-gambar, ya, penduduk-penduduk yang kemudian mulai kritis mengatakan bahwa sang wali kota pemuja setan dan lain segala macam. Allah Ta'ala kebenarannya atau tidak. Tapi intinya semuanya dikembalikan bahwa itu semua atas perbuatan manusia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, terkadang dilakukan oleh segelintir orang karena disebabkan ulah mereka, lantas kemudian orang lain yang tidak tahu permasalahan kena imbasnya. Itu luar biasa hadirin sekalian, dampak yang namanya perbuatan dosa itu akan mengundang dan akan menimpa rata semua orang yang kadang tidak tahu permasalahan. Ada orang yang soleh hidup di sekitarnya, ada orang yang tidak tahu masalah sama sekali, kena imbasnya. Disebabkan karena segelintir orang-orang yang kemudian mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini,
Atau ketika melihat hal yang demikian, kenapa di dalam syariat agama kita, agama Islam itu punya karakter, ada yang disebut dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ada yang namanya mengajak perbuatan yang ma'ruf, kemudian mencegah perbuatan yang munkar. Karena salah satunya, ketika itu tidak dihidupkan hadirin sekalian, jangan sampai kemudian muncullah ini kejadian yang tidak diinginkan oleh manusia. Ketika sudah tidak adanya lagi orang yang mengajak untuk berbuat yang ma'ruf, tidak ada lagi untuk kemudian mengajak orang-orang mencegah perbuatan yang mungkar, maka jangan salahkan kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan peristiwa kejadian sebagaimana yang kita saksikan dan sebagaimana yang kita dengar. Hikmah yang kedua, bahwa musibah semuanya adalah atas perbuatan, akibat perbuatan manusia. Yang ketiga, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil di balik musibah atau hikmah di balik musibah yang terjadi di muka bumi ini. Ketahuilah bahwasanya pahala yang Allah berikan adalah bergantung dari besarnya sebuah musibah. Pahala bergantung dari besarnya sebuah musibah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sekaligus juga merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Besarnya musibah itu yang menentukan besarnya sebuah pahala. Dahsyatnya sebuah peristiwa dan musibah itu bergantung, ya, yang akan kemudian menentukan besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna a'dhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya besarnya pahala itu bergantung kepada besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah menguji, ya, apabila Allah mencintai sebuah kaum maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha maka Allah pun ridha kepadanya. Wa man sakhita falahu sakhat, dan barang siapa yang murka maka Allah pun murka terhadap mereka. Rawahu Tirmidzi. Jadi Bapak Ibu sekalian, besarnya sebuah ujian itu yang menetapkan besarnya sebuah pahala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum, pasti Allah akan mengujinya. Kalau Allah mencintai seseorang, pasti Allah akan mengujinya. Dan tentunya ini semua tidak lepas dari sifat menerima, tidak lepas dari sifat kesabaran di dalam rangka menerima ujian tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, saya katakan sekali lagi bahwa ini merupakan kabar gembira yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa besarnya pahala bergantung kepada besarnya musibah. Maka peristiwa Palu dan sekitarnya, ya, yang kita saksikan begitu dahsyatnya, ya, begitu luar biasanya. Mudah-mudahan mereka kaum muslimin, mereka lapang dan sabar menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memberikan berupa pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tadi maka pelajaran yang bisa kita ambil, maka kita tidak perlu yang namanya berputus asa. Ya, apalagi sampai menjual, apalagi sampai menggadaikan keimanan dan akidah kita gara-gara peristiwa tersebut. Berapa banyak di antara sebagian orang, ya, ketika terjadinya musibah, ketika Allah berikan ujian, lantas tidak kuat, ya, sudah tidak kuat, kemudian dia berputus asa, ya, sampai pada akhirnya depresi, difikirkan secara berat, sampai dengan pada akhirnya harus kemudian menanggalkan akidahnya, sampai pada akhirnya lupa dengan siapa yang memberikan ujian tersebut, dan pada akhirnya lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa billah, hal yang demikian, ya, sering terjadi, bukan sesuatu hal yang kemudian jarang, sering terjadi. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang keempat
hikmah yang keempat yang bisa kita ambil di balik musibah yang terjadi ya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya musibah yang Allah turunkan di dalam rangka tujuannya adalah tamhis. Apa itu tamhis? Menyeleksi, kalau bahasa terjemahnya, di dalam rangka menyeleksi, tamhis, menyeleksi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kehidupan di dunia ini ingat dia bukan statis, tapi senantiasa berputar. Ya, sebagaimana ya, roda berputar. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang hidupnya lapang, ada yang hidupnya terhimpit, ada yang sedang berbahagia, ada yang sedang bersedih. Ya, begitulah yang namanya kehidupan, hadirin sekalian. Ya, tujuannya apa? Itu semua Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam rangka untuk menyeleksi secara alamiah kualitas manusia dan sebagai bentuk batu ujian, apakah ia kemudian lulus sebagai predikat orang yang baik, atau kemudian lulus dengan catatan, atau justru malah dia menjadi gagal dalam menjalani ujian tersebut. Kita lihat, kita saksikan, atau mungkin kita menilai diri kita pribadi Bapak Ibu sekalian. Apakah kita termasuk orang yang lulus dalam ujian tersebut, atau kemudian kita lulus dengan bersyarat, atau kemudian ternyata kita gagal di dalam rangka menerima ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, "Wa la ya'lamannallahu alladziina aamanu wa la ya'lamannal munafiqin." Kata Allah, dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui siapa di antara kalian orang-orang yang benar-benar beriman, dan siapa di antara kalian benar-benar mengetahui siapa di antara kalian orang-orang yang munafik. Seleksi. Ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah, baru diberikan ujian mundur ke belakang. Semangatnya, taatnya dalam beribadah, imannya selalu kecas, Allah baru berikan ujian sedikit, ternyata tidak bisa menerimanya. Maka ini semua adalah ya, di dalam rangka untuk Allah menyeleksi, tamhis, semua ujian itu Allah berikan. Maka kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya mungkin di antara kita yang merasakan gempa Yogyakarta 2006, kita bisa lihat, saksikan manusia yang bermacam-macam variannya. Ya, ada yang sedihnya berlarut-larut, ya kan? Ada yang sedihnya bukan lagi berlarut-larut, sedih luar biasa. Ada yang lihat ekspresinya sedihnya di awal saja, kemudian setelahnya sudah mulai kemudian ya mulai kemudian biasa. Ada kita saksikan manusia yang dari mulai awal terjadi sampai kemudian dalam kondisi ya mulai stabil kembali, seperti seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ya. Ada orang yang kemudian seakan-akan kita lihat ikhlas benar-benar apa yang terjadi di dalam diri. Atau mungkin di antara kita Bapak Ibu sekalian, dia jangankan yang sifatnya ya artinya sifatnya memakan peristiwa yang besar. Mungkin kita dengar tetangga kita yang baru tertimpa musibah, mungkin kita mendengar kerabat kita yang baru tertimpa musibah. Terkadang kita melihat ekspresi mereka, padahal ujian yang Allah berikan kepada mereka mungkin berat, tapi terkadang kita saksikan tidak nampak di dalam wajahnya seperti orang-orang yang kemudian bersedih di dalam rangka mendapatkan ujian tersebut. Ada orang yang kemudian senantiasa selalu tersenyum apapun yang dia rasakan. Ada orang yang senantiasa mungkin kita lihat ya, yang tertimpa, yang menimpa terhadap dirinya mungkin besar ujiannya, tapi dia bisa menjalani dan melewatinya, lulus dari ujian tersebut. Ini semua Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam rangka Allah ingin menyeleksi di antara kita, apakah di antara kita benar-benar beriman, atau mungkin imannya hanya sekedar hiasan di bibir saja, atau kemudian iman yang sudah terpatri kuat di dalam hati kita, atau iman yang hanya sekedar ucapan belaka saja.
Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang tadi saya bacakan dalam surat Al-Ankabut tadi, maka Al-Mujahid, salah seorang ulama tafsir, mengatakan bahwa manusia itu ada yang imannya hanya di lisan saja. Maka manusia yang seperti ini, kata Mujahid rahimahullahu taala, manusia yang seperti ini ketika ia mendapatkan ujian berupa kehilangan harta, kehilangan jiwa, ya, sebagian manusia dilanda fitnah, maka dia kemudian akan mendapatkan goncangan yang hebat. Lantas kemudian mereka berputus asa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena imannya cuma sampai lisan saja. Kemudian yang selanjutnya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kelima, hikmah yang selanjutnya, ya, bahwasanya di antara pelajaran yang bisa kita ambil bahwa semua peristiwa musibah yang terjadi yang menimpa terhadap diri kita atau secara umum, maka semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya katakan di awal tadi, istirja, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, mengembalikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali menghadapi musibah, maka hendaknya yang berbicara bukan lisan, tapi iman. Ketika peristiwa musibah pertama kali muncul, maka yang berbicara adalah iman, bukan hawa nafsu yang senantiasa memprotes, bukan nafsu yang senantiasa sesuatu yang kemudian selalu berkomentar yang tidak enak, bukan hawa nafsu yang selalu kemudian menyalahkan orang lain. Karena hadirin sekalian, seseorang ditentukan oleh sikap pertama kalinya ketika dia menghadapi kejadian tersebut. Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, inna sabra inda darabatil ula, sesungguhnya kesabaran itu adalah pada pukulan yang pertama. Pada pukulan yang pertama, bukan yang kedua, bukan yang ketiga, apalagi sampai kelima ke atas. Pertama kali Allah menguji kita, maka disitulah sifat sabar yang sebenarnya. Inna sabra inda darabatil ula. Lantas kemudian setelahnya, bagi orang yang beriman adalah kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian musibah yang menimpa dirinya digantikan dengan pahala dan diberikan ganti yang lebih baik dari musibah yang menimpa dirinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza asaba ahadukum musibah falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma indaka ahtasib musibati fa'ajirni 'alaiha wabdalni biha khairan minha. Kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian mendapatkan musibah, maka ucaplah kalimat istirja ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allahumma indaka ahtasibu musibati fi ajirni 'alaiha wa abdilni biha khairan minha. Ya Allah, kepadamu saya ikhlaskan musibah ini menimpaku, maka berilah pahala kepadaku atas musibah ini dan berilah ganti yang jauh lebih baik dari musibah yang menimpa dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadirin sekalian, semua peristiwa yang terjadi baik secara umum yang menimpa kaum muslimin atau musibah yang terjadi secara khusus terhadap diri kita, maka semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kembalikan ke poin yang pertama, yang mengatur kehidupan, yang mengatur peristiwa, yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang selanjutnya, hikmah yang selanjutnya, musibah yang terjadi, bahwa ketahuilah musibah menghapus kesalahan dan mengangkat derajat manusia. Musibah menghapus kesalahan, menghapus dosa, menggugurkan dosa dan mengangkat derajat manusia. Maka hadirin sekalian, inilah yang disebut dengan indahnya kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Ujian, bencana dan bala akan menjadikan menggugurkan dosa-dosa dan akan menjadikan bagi mereka adalah derajat yang semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia. Namun bergantung ketika dia meresponnya seperti apa.
Tapi kalau kemudian menerimanya mencaci maki, ya maka tidak dapat tadi. Tapi kalau kemudian dia menerima sepenuhnya dari peristiwa dan musibah yang menimpa dirinya, fa insyaallah ini adalah bagian penembus dosanya dan semakin mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari salah seorang istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Ma min mu'min ya tashawwaquhu syaukatan fama fawqaha illa hatta Allahu anhu khati'ah wa rafa'a lahu biha darajah." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang mukmin yang tertusuk dari duri atau mungkin bahkan jauh yang lebih sakit daripada duri, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghapus kesalahannya dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusibul muslim min wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Tidaklah seorang muslim diberikan sebuah ujian berupa penyakit, kesedihan, rasa galau, demam, ya, sesuatu yang menjadikan dirinya tidak nyaman, hatta syauka yushakuha, sampai duri yang menusuk dirinya, illa kaffarallahu biha min khataya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka hadirin sekalian, musibah adalah salah satu di antara sarana yang bisa menghapuskan dosa seseorang, ya, yang bisa menghapuskan kesalahan dan semakin mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya pelajaran yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita ambil di balik musibah, bahwasanya musibah adalah min babil intibah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan. Kejadian bencana atau musibah bisa dimaknai 3 bagian. Yang pertama, bisa jadi musibah yang menimpa manusia itu adalah sebagai siksa atau azab. Ketika ini menimpa orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bagian azab yang Allah berikan kepada mereka. Hal yang kedua, bisa jadi musibah adalah bagian dari peringatan jika menimpa orang-orang yang beriman, yang kemudian orang yang beriman ini lantas kemudian lalai atau kemudian terjatuh dalam melakukan perbuatan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengingatkan musibah tersebut. Dan hal yang ketiga, bisa jadi musibah adalah di dalam rangka sarana mengangkat derajat, tentunya mereka bagi orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sabar menerima dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Allah berfirman di dalam ayat yang cukup panjang, ya, di dalam surat Al-An'am. Kata Allah mengatakan, "Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahin ghairullahi ya'tikum bihi undur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, jelaskan kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hati kalian, siapa Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikan kepada kalian? Maka perhatikan bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kemudian mereka tetap berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah mengingatkan kembali, "Qul ara'aytum in ataakum 'adzaballah baghtatan aw jahratan hal nuhlika illa al-qaumudz zalimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dan katakanlah, terangkan kepada kami jika datang siksaan kepada kalian dengan siksaan yang sangat berat atau kemudian siksaan yang terang-terangan, maka adakah yang kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan orang-orang yang berbuat kezaliman? Coba lihat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya musibah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi juga adab ketika ditimpakan kepada mereka orang-orang yang mendustakan Allah, dan bisa jadi menjadikan sebuah mengangkat derajatnya ketika orang-orang yang beriman menerima dari peristiwa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka.
Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang selanjutnya, hikmah di balik musibah yang terjadi ini, bahwasanya ketahuilah musibah adalah di dalam rangka yaktamilul iman, yang bisa menyempurnakan iman seseorang. Musibah adalah bagian di dalam rangka untuk menyempurnakan iman seseorang. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bimu'minin mustakmilil iman man lam ya'uddal bala'a ni'matan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sempurna iman seorang yang beriman orang yang tidak menganggap suatu ujian itu adalah sebuah kenikmatan. Tidak dikatakan bahwa orang yang beriman sempurna keimanannya, ya orang yang tidak menganggap suatu bala, suatu ujian itu adalah sebuah kenikmatan. Warrakha'u musibah, dan suatu kemudahan adalah sebagai musibah. Qalu kaifa ya Rasulullah? Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa seperti hal yang demikian? Maka Nabi SAW mengatakan, qala li annal bala la yabtaghuhu illa ar-rakha. Ketahuilah, karena yang namanya tidak menyertai yang namanya musibah itu kecuali pasti ada setelahnya kemudahan. Wa kadzalika ar-rakha'u la tattabi'uhu illa al-musibah. Dan demikian juga tidaklah kemudian yang namanya kemudahan kecuali pasti disertai dengan yang namanya ujian. Berpasangan. Bagaimana seseorang kemudian akan mendapatkan kemudahan kecuali sebelumnya dia bisa melewati yang namanya ujian tersebut. Ya, yang namanya orang menghadapi musibah atau ujian kan sesuatu yang pasti dialami adalah kesulitan. Maka dia ketika bisa melewati kesulitan tersebut, maka baginya Allah akan berikan kemudahan. Bagaimana mungkin kemudahan dia mendapatkan kecuali pasti sebelumnya disertai dengan ujian. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara pelajaran yang bisa kita ambil atau hikmah di balik musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil di balik musibah, hikmah yang bisa kita ambil di balik musibah, menunjukkan bahwasanya manusia itu adalah hamba yang lemah. Ya, apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah, Bapak Ibu sekalian? Ya, ternyata sekuat apapun yang namanya manusia, baru diberikan hal yang demikian saja sudah musnah. Ya, sekuat apapun yang namanya manusia diberikan ujian, pada akhirnya juga seperti itu. Ya, sehebat apapun yang namanya manusia yang merasa kemudian hebat, Allah berikan ternyata ujian yang demikian, ternyata lemah. Jadi sekalian rahim. Maka innal insana kana dha'ifan, sesungguhnya manusia itu lemah. Ya, apa yang kemudian mau kita tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang mau kita pamerkan di hadapan Allah dari yang kemudian kita miliki? Yang kemudian kita punya, baik di dalam diri kita atau sesuatu yang kita miliki di dunia, toh pada akhirnya ternyata kita adalah manusia yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala, manusia yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan untuk senantiasa kita memohon dan berdoa kepada Allah, untuk kemudian berdoa khusus kepada saudara-saudara kita agar kemudian mereka diberikan kesabaran, mereka diberikan perlindungan, mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan kesabaran, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka semua
Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa mereka semua. Semoga Allah menjadikan keadaan yang sulit ini menjadi mudah ke depannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka semua dan memudahkan urusan mereka. Dan bagi saudara-saudara yang kemudian berusaha untuk kemudian memberikan bantuan kepada mereka semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan mereka semua. Bapak Ibu sekalian, saya kira sekian demikian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan pelajaran bagi kita semua, dan kita bisa mengambil khibrah dari peristiwa yang terjadi belakangan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita sabar, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran dan dan selalu menjalankan ketaatan dan berusaha untuk kemudian menjauhkan dari apa-apa yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu